Di sini saya mau menginformasikan ya teman-teman, bagi pemilik kendaraan apapun itu, entah diesel, entah bensin, yang ketika terjadi aki tekor ya, ketika aki tekor jangan sekali-sekali itu jumper asal-asalan yang kemungkinan efeknya Anda itu tidak ketahui. Karena saya itu sudah sangat menemukan banyak sekali gara-gara aki tekor di jumper sampai biaya servis yang timbul itu banyak sekali. Ganti ECU, kemudian perbaiki ETA, ganti yang lain-lainnya. Nah, kemarin itu ada yang L300 Euro 4 sama. Entah di jumper pakai apa sampai ECU speedometernya terbakar. ECU-nya sudah nggak bisa diperbaiki lagi, harus ganti. Harganya kurang lebih hampir 10 jutaan kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika nanti Anda itu akinya tekor, jangan di jumper. Menurut saya itu dilepas saja full aki, negatif dan positifnya, kemudian ditarik dibawa ke tukang aki untuk di charging ya. Lebih bagus lagi itu air akinya dibuang, dituntaskan, dikasih aki sir, bukan air aki sir, kemudian dicas sampai 3 sampai 4 jam. Kemudian dipasang, jika normal berarti akinya masih sehat. Tapi ketika masih nggak bisa, lebih baik ganti aki. Karena jumper itu tidak asal jumper ya teman-teman ya. Kadang yang ada jumpernya itu pakai sesama aki. Jadi aki dengan aki di mobil jumper. Bahkan ada yang lebih parah lagi itu jumper pakai alat las listrik. Itu sangat nggak rekomendasi ya. Karena yang over voltage itu akan bisa membuat fuse ini akan putus, ECU akan terbakar dan lain-lainnya. Contohnya mobil ini ya teman-teman ya. Jadi mobil ini itu infonya itu habis di jumper, entah jumpernya pakai apa, dia nggak bisa kasih tahu ya, nggak mau memberikan info yang lebih detail dan jujur. Pokoknya mobilnya ini mogok, kita tarik dari rumah ke bengkel dan kondisinya nggak bisa hidup sama sekali. Dan setiap dipasang fuse itu konslet, dan ketika dipasang fuse yang untuk sistem klaksonnya nyala terus, jadi sudah nggak normal ya. Jadi ketika aki tekor itu di jumper, entah jumpernya pakai apa, katanya ya pakai aki biasa, tapi kenapa kok sampai ini banyak yang putus, banyak yang konslet. Tahu nggak, mobil ini gara-gara jumper yang sembarangan sampai rusak semuanya. Termasuk ini, yuk kita lihat. Nah, semuanya sudah diamburadukan nih teman-teman ya. Jadi waktu pertama itu nggak bisa on, nggak bisa terlihat ya. Sudah kita etel-etel, kita bongkarin semua nih. Pusing nyarinya teman-teman, bener. Dari A sampai Z ini harus diodel-odel semua. Mobilnya tuh nginepnya pasti lama dan Anda akan terbuang waktu banyak karena mobilnya harus nginep di bengkel. Kalau kita ganti kopling, nah paling 2 jam 3 jam udah selesai. Tapi kalau pakai kayak gini nggak bisa dihitung jam teman-teman, harus serba teliti dan harus fokus. Nah, ini nggak bisa on, ini model transmisi matic ya, kemudian model tombol OSS yang pakai kos. Jadi waktu di on nggak bisa, apalagi di starter ya. Kita pakai alat scan, di on paksa bisa, tapi ternyata juga di starter nggak bisa. Ternyata apa, itu banyak yang konslet ya. Jadi ketika mobil ini over voltage, entah dari jumper pakai las atau apa nggak tahu, ECU ABS rusak. Oh maaf, ECU ETA terbakar teman-teman ya. Nah ini ECU-nya itu terbakar, harus diganti. Karena diganti harganya kurang lebih hampir 4 juta lebih. Kalau di repair paling antara 1 sampai 2 jutaan tergantung kerusakannya. Kemudian yang rusak lagi adalah matic ECU, dia terbakar juga. Akhirnya apa, di repair lagi, perbaiki. Kemudian banyak sekring sini yang juga putus ya. Kemudian dari kos ECU dicek, alhamdulillah nggak ada masalah. SRS ECU dicek nggak ada masalah. ABS ECU dicek nggak ada masalah. Ternyata setelah semuanya diperbaiki ya, dari ETA ECU sudah diperbaiki, AB matic ECU maticnya sudah diperbaiki. Kemudian saat kita pasang sekring yang ada di sini, itu ada salah satu sekring yang masih putus dan kita
Lihat ya, pakai ini ya, buku pintar ini. Jadi teman-teman ini jangan menganggap kalau kita kerja pakai buku itu berarti kita bodoh atau kita nggak bisa. Karena setiap mobil itu beda-beda, wiringnya pun beda-beda. Kalau kita hafal semua, hafal semua di luar kepala, itu kita nggak punya rambut teman-teman. Akan panas dan perlu kompres terus. Makanya kalau kita kerja tetap pakai namanya buku panduan seperti ini. Jadi jangan dikira-kira kalau kita kerja pakai buku berarti kita nggak profesional. Kita profesional, kita bekerja dengan baik sesuai arahan yang betul dan mencari trouble sesuai dengan data yang benar, tidak asal nyoba-nyoba, tidak asal masang-masang dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ketika ada yang konslet terus itu di sini ya teman-teman ya. Konslet. Ini nomor 13 yang konslet ya di etaknya. Setiap pasang konslet, setiap pasang konslet. Dan kita cari 13 itu untuk fuse apa sih ya? Ternyata di buku itu ada fuse untuk cos, untuk head unitnya. Ini ya head unitnya. Nah, ini setelah fuse dipasang selalu putus. Akhirnya apa? Ini juga kemungkinan konslet juga. Jadi ketika fuse dipasang nggak bisa hidup lagi, on saja nggak bisa. Tapi kalau ini nggak dipasang ya, fuse-nya nggak putus, on juga bisa. Jadi yang penting dari informasi ini adalah teman-teman ya, ketika Anda akinya tekor, terutama mobil yang sudah injeksi, entah itu common rail atau bensin, harus waspada, jangan asal jumper ketika mati di jalan ya. Ada yang bilang wes tak jumper pakai las aman-aman, saya sudah sering menggunakannya. Jangan mau, daripada seperti ini berabe, banyak yang konslet, banyak yang rusak, butuh waktu banyak, mobilnya dongkrok. Itu ya teman-teman ya. Semoga informasi ini sangat membantu buat para teman-teman agar tidak terjadi kerusakan yang seperti ini lagi di kendaraan Anda. Kita maunya bengkel ya ada pekerjaan, tapi juga mobilnya Anda tidak rusak. Perawatan oli, perawatan rem, perawatan berkala, mobil siap pakai, bengkel tetap eksis. Terima kasih, bersama saya Mas Yedi di dunia otomotif ya teman-teman. Sehat selalu.